Kami ke Banten ini untuk satu berziarah, kedua bersilaturahmi dengan para ulama kasepuhan Banten. Tadi kami diterima oleh Kiai Fathul Azim Khotib. Kemudian beliau juga menyampaikan pesan, dan memang niat kami ke sini adalah untuk bisa mendapatkan nasihat, untuk bisa mendapatkan hikmah. Ini adalah sebuah kesultanan yang memiliki sejarah perjuangan yang luar biasa. Gemilang di dalam menegakkan kebenaran, di dalam menegakkan keadilan. Kira silakan saja ya, semua organisasi punya hak dan kewajiban masing-masing. Ya, apa yang diyakini, dirasa baik, silakan dikerjakan, dilaksanakan. Berkreasi, berinovasi, membuat program-program yang baik kepentingan masyarakat ya, termasuk cyber, karena sekarang zaman digital, zaman informasi, zaman media sosial. Jadi saya ingin mengajak masyarakat, jangan kita membuat hoaks dan mensosialisasikan berita-berita hoaks yang belum kita tahu. Menanggapi rencana pembentukan Cyber Team Army oleh MUI DKI, kami rasa itu bukan tindakan yang tepat. MUI DKI sebagai salah satu penerima hibah dari DKI Jakarta seharusnya fokus terhadap upaya pembinaan pendidikan mental dan spiritual di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembentukan Cyber Team Army seharusnya tidak dilakukan oleh MUI DKI, biarkan perangkat daerah yang sudah punya tugas, fungsi, bahkan hingga penegak hukum yang sudah punya perangkat-perangkat terkait hal tersebut menjalankan fungsinya. Bagi kami tadi sudah tukar pikiran panjang, NKRI number one, ya, most important. Ya, apapun jangan dikedepankan mengalahkan NKRI. Termasuk kami khutbah persatuan. Nah, ketika NKRI bersatu ditambah beliau, syaratnya bersatu harus adil. Nggak mungkin timpang lalu dipaksa bersatu. Kalau negeri ini sudah baik bersatu, siapapun yang memimpin gampang. Semakin mendekatnya perebutan kursi Jokowi, hati ulama diluluhkan Anies Baswedan lagi. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha ternyata menerima kedatangan dari Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Hal tersebut menjadi silaturahmi pertama mantan Menteri Pendidikan tersebut di Ponpes Tahfidzul Quran LP3IA Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Dalam silaturahmi tertutup itu, Anies sempat diajak Gus Baha mengunjungi rumah geladak, yakni rumah peninggalan leluhur Gus Baha yang berusia ratusan tahun. Ia, Pak Anies Baswedan, bersilaturahmi ke Ponpes Narukan, bertemu Gus Baha dan sempat diajak ke rumah geladak. Ujar Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin, kakak kandung Gus Baha, dikonfirmasi MPI melalui telepon Jumat 14 April 2023. Lokasi rumah geladak berada satu komplek dengan pesantren. Sebagai peninggalan leluhur berumur ratusan tahun, rumah geladak dianggap sebagai kediaman yang sakral, terutama bagi zuriat Ponpes Narukan. Bukan hanya lantaran berbahan kayu jati lawas, tapi di sana tersimpan banyak cerita sejarah. Di rumah itu, Rois Am Suriah PBNU ke-8, almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud, sewaktu masih kecil pernah diasuh Nyai Fatimah, nenek Gus Baha. Karenanya, tidak semua tamu di Ponpes Narukan bisa mengunjungi rumah geladak. Ada keyakinan di lingkungan pesantren Narukan, mereka yang pernah belajar di rumah geladak akan menjadi tokoh yang alim. Oleh Gus Baha, Anies Baswedan diajak mengunjungi rumah geladak. Sebelumnya, keduanya berbincang di Tegal, yakni salah satu lokasi di pesantren Narukan, tempat di mana Gus Baha biasa menulis kitab dan mutola'ah. Menurut Gus Mahasin, pertemuan Anies dan Gus Baha berlangsung gayeng. Dalam diskusi itu, keduanya lebih banyak memperbincangkan soal keislaman dan keindonesiaan. Pertemuan berlangsung gayeng kurang lebih 2,5 jam. Ungkap Gus Mahasin selaku pimpinan pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran Narukan dan Ketua Dewan Masyayikh. Dalam silaturahmi itu, Anies Baswedan sempat sholat berjamaah bersama para santri Ponpes Narukan. Anies juga berziarah ke makam orang tua Gus Baha, yakni Kiai Haji Nur Hasalim Al-Hafid dan Nyai Yohanit Nur Salim. Di depan pusara orang tua Gus Baha, Anies khusyuk berdoa. Kemudian juga menziarahi makam Gus Rauf Nur Salim, yakni kakak kedua Gus Baha yang pernah menjadi mudir pimpinan pesantren Ma'had Ali,
Pesantren Mus Sarang asuhan Kiai Haji Abdurrahim Ahmad. Saya selaku pimpinan pondok pesantren mengaturkan terima kasih kepada Pak Anies yang sudah bersilaturahmi ke Ponpes Narukan, pungkas Gus Mahasin. Dalam silaturahmi tertutup itu, Anies sempat diajak Gus Baha mengunjungi rumah geladak, yakni rumah peninggalan leluhur Gus Baha yang berusia ratusan tahun. Ia, Pak Anies Baswedan, bersilaturahmi ke Ponpes Narukan, bertemu Gus Baha dan sempat diajak ke rumah geladak. Ujar Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin, kakak kandung Gus Baha, dikonfirmasi MPI melalui telepon Jumat 14 April 2023. Lokasi rumah geladak berada satu komplek dengan pesantren. Sebagai peninggalan leluhur berumur ratusan tahun, rumah geladak dianggap sebagai kediaman yang sakral, terutama bagi zuriat Ponpes Narukan. Bukan hanya lantaran berbahan kayu jati lawas, tapi di sana tersimpan banyak cerita sejarah. Di rumah itu, Rois Am Suriah PBNU ke-8 almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud sewaktu masih kecil pernah diasuh Nyai Fatimah, nenek Gus Baha. Karenanya, tidak semua tamu di Ponpes Narukan bisa mengunjungi rumah geladak. Ada keyakinan di lingkungan pesantren Narukan, mereka yang pernah belajar di rumah geladak akan menjadi tokoh yang alim. Oleh Gus Baha, Anies Baswedan diajak mengunjungi rumah geladak. Sebelumnya, keduanya berbincang di Tegal, yakni salah satu lokasi di pesantren Narukan, tempat di mana Gus Baha biasa menulis kitab dan mutola'ah. Menurut Gus Mahasin, pertemuan Anies dan Gus Baha berlangsung gayeng. Dalam diskusi itu, keduanya lebih banyak memperbincangkan soal keislaman dan keindonesiaan. Pertemuan berlangsung gayeng kurang lebih 2,5 jam, ungkap Gus Mahasin selaku pimpinan pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran Narukan dan Ketua Dewan Masyayikh. Dalam silaturahmi itu, Anies Baswedan sempat sholat berjamaah bersama para santri Ponpes Narukan. Anies juga berziarah ke makam orang tua Gus Baha, yakni Kiai Haji Nur Hasalim Al-Hafid dan Nyai Yohanit Nur Salim. Di depan pusara orang tua Gus Baha, Anies khusyuk berdoa. Kemudian juga menziarahi makam Gus Rauf Nur Salim, yakni kakak kedua Gus Baha yang pernah menjadi mudir pimpinan pesantren Ma'had Ali, pesantren Mus Sarang asuhan Kiai Haji Abdurrahim Ahmad. Saya selaku pimpinan pondok pesantren mengaturkan terima kasih kepada Pak Anies yang sudah bersilaturahmi ke Ponpes Narukan, pungkas Gus Mahasin. Dalam silaturahmi itu, Anies Baswedan sempat sholat berjamaah bersama para santri Ponpes Narukan. Anies juga berziarah ke makam orang tua Gus Baha, yakni Kiai Haji Nur Hasalim Al-Hafid dan Nyai Yohanit Nur Salim. Di depan pusara orang tua Gus Baha, Anies khusyuk berdoa. Kemudian juga menziarahi makam Gus Rauf Nur Salim, yakni kakak kedua Gus Baha yang pernah menjadi mudir pimpinan pesantren Ma'had Ali, pesantren Mus Sarang asuhan Kiai Haji Abdurrahim Ahmad.